Yang terakhir ini Kiai, Ya. yang terakhir ini mohon maaf sebelumnya terkait dengan polemik yang hari ini masih belum kelar Kiai. Polemik terkait dengan silsilahnya para habaib. Belum kelar. Atas temuannya Kiai Maduddin Usman Banten. Saya sudah baca kitabnya, referensinya. Ini menurut Kiai bagaimana untuk mengakhiri itu? Ya, saya nggak tahu persis ya. Okay. Cuma kalau itu memang hasil riset ilmiah, ya dijawab dengan riset ilmiah, nggak sekedar komentar gitu. Itu diskusi yang terbuka. Karena itu riset ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, bukan sekedar komentar gitu. Menurut saya. Banyak yang berpendapat begitu. Cuman hari ini memang kita masih bingung semua Kiai, siapa dan bagaimana ini polemik itu kira-kira akan diakhiri. Karena PBNU sendiri sampai hari ini nampaknya juga belum memberikan tanggapan yang serius terkait hal itu. Kalau menurut Kiai sendiri perlu nggak itu diselesaikan atau biarkan mengalir begini aja Kiai? Menurut saya perlu. Biar kita kan nggak kasih PR untuk anak cucu tuh. Terkait sejarah juga kan Kiai? Terkait sejarah juga. Kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya sering bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Dan nampaknya saat ini sedang terjadi Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyimak wawancara eksklusif Kiai Ahmad Halwani Nawawi di Pondok Berjan. Ini tanya-tanya seputar atau wawancara seputar polemik Nasabah Alwi yang lagi viral-viralnya ini guys, lagi kenceng-kencengnya. Karena ini sudah mencakup sejarah Indonesia dan juga sejarah Nahdlatul Ulama. Oke, langsung kita simak wawancaranya. Berwawancara dengan Romo Kiai Haji Halwani, Guru Besar Mursyid Thariqah Qadiriyah Wal Sabandiyah di Jawa Tengah, khususnya di Purworejo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Pak Mar. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Maturun Kiai wektalipun. Waktunya. Jadi begini Kiai, tidak banyak yang ingin saya tanyakan pada Kiai. Dua hal mungkin topik utamanya. Yang pertama terkait dengan peran mursyid Thariqah di dalam melawan penjajahan Belanda. Yang kedua nanti sejarah berdirinya Jatman di Indonesia. Jadi yang pertama Kiai, saya sering mendengar ceramah Pak Kiai bahwa yang paling berani melawan penjajahan Belanda adalah para mursyid Thariqah. Ini harus ya Kiai? Ya, laras. Bisa diceritakan mungkin Kiai. Jadi sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah para santri sekaligus guru-guru tarekat. Seperti yang masyhur berkecamuknya perang di Banten melawan penjajah itu juga atas inisiatif para guru tarekat, khususnya para murid-murid Syekh Abdul Karim Banten. Lah di Jawa Tengah ada seorang santri sekaligus tokoh tarekat yang masyhur yang namanya Ki Abdul Hamid, nama Jawanya adalah Ontowiryo, nama pahlawannya Diponegoro. Itu kan masyhur dia. Pemimpin perang Jawa. Ya, walaupun cuma 5 tahun, tapi bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi tokoh tarekat yaitu Diponegoro. Itu. Iya. Kemudian yang di Banten Kiai,
kita kan tahu bahwa itu perang yang dipelopori oleh guru-guru mursyid Thariqah Qadiriyah wal Sabandiyah di bawah komandonya Syekh Abdul Karim Banten. Ya. Tetapi kita juga tahu ada sejarah yang mengatakan bahwa pada saat itu seorang mufti Belanda yang namanya Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad. Padahal ketika itu pertempurannya jihad, perang sabil. Ya. Itu bagaimana bisa ada fatwa bahwa pertempurannya ulama-ulama Thariqah di Banten dikatakan bukan jihad? Yang jelas pernyataan Mufti Batavia tadi menurut saya tidak tepat. Orang jelas Belanda itu menjajah kita. Ya. Ini kok nggak dikatakan jihad? Ya itu pernyataan yang nggak tepat. Ya. Dikatakan batil kalau dalam bukunya itu. Ya. Bahkan kemudian ajaran Thariqah kita juga dinyatakan sebagai ajaran yang hurur katanya di fatwa berikutnya. Ya. Ya, jadi tarekat ini, jadi kalau kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quran, kan ada ayat la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Maksudnya janji di situ, Al-Imam Hakim itu dalam kitab Mafsahul Khalaik menafsiri ayat ini. Qauluhu illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Ai illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi minallahi biwa sitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Artinya nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Adapun maksudnya janji kepada Allah, Imam Hakim mengatakan yaitu orang yang sudah talqin, sudah dapat ajaran zikir dari Allah dengan perantaraan guru mursyid yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil, yang mempunyai mata rantai silsilah sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi maksudnya beat itu adalah talqin. Maka jadi beat gimana talqin? Maka orang-orang mengatakan wis talqin apa durung kowe gitu kan. Jadi beat adalah arti talqin. Dan talqinnya itu dengan perantaraan mursyid, syekh yang masih hidup. Jadi kalau talqin biat kepada syekh yang sudah wafat itu nggak bisa diterima. Yang masih hidup, yang sempurna, yang kamil. Mursyid yang sempurna adalah mursyid yang dapat ijazah dari mursyid lain yang sempurna. Itu namanya kamil. Oke. Terima kasih Kiai. Jadi fatwa sesat itu barangkali mungkin punya motif politik ketika itu. Zaman Belanda. Jelas, itu jelas sudah. Dalam rangka melemahkan perjuangan Kiai Thariqah. Ya. Oke. Yang terakhir ini Kiai. Ya. Yang terakhir ini mohon maaf sebelumnya terkait dengan polemik yang hari ini masih belum kelar Kiai. Polemik terkait dengan silsilahnya para habaib. Belum kelar. Atas temuannya Kiai Maduddin Usman Banten. Saya sudah baca kitabnya, referensinya. Ini menurut Kiai bagaimana untuk mengakhiri itu? Ya, saya nggak tahu persis ya. Okay. Cuma kalau itu memang hasil riset ilmiah, ya dijawab dengan riset ilmiah, nggak sekedar komentar gitu. Itu diskusi yang terbuka. Karena itu riset ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, bukan sekedar komentar gitu. Menurut saya. Banyak yang berpendapat begitu. Cuman hari ini memang kita masih
bingung semua Kiai, siapa dan bagaimana ini polemik itu kira-kira akan diakhiri, karena PBNU sendiri sampai hari ini nampaknya juga belum memberikan tanggapan yang serius terkait hal itu. Kalau menurut Kiai sendiri perlu nggak itu diselesaikan atau biarkan mengalir begini aja Kiai? Menurut saya perlu, biar kita kan nggak kasih PR untuk anak cucu tuh. Terkait sejarah juga kan Kiai? Terkait sejarah juga. Kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya sering bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Dan nampaknya saat ini sedang terjadi, Kiai. Ya. Oke. Terakhir, ada sesuatu hal yang penting mungkin yang Kiai ingin sampaikan di luar yang saya tanyakan tadi, Kiai? Ya, cuma saya menganjurkan warga NU yang belum tarekat untuk ikut tarekat. Kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari pun tarekat. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu guru syariatnya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandia kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU juga tarekat. Itu. Saya punya bukunya yang menerangkan itu, keluaran Pondok Tebu Ireng yang ditandatangani oleh Profesor Tolha Hasan, bukunya itu. Ternyata Mbah Hasyim itu tarekat. Makanya, dan Mbah Hasyim punya cucu pernah jadi posisinya ya tarekat Gus Dur. Gus Dur guru syariatnya pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Kedua Kiai Haji Khudari Ihsan Tegarjo Magelang. Adapun guru tarekatnya Gus Dur tahun 83 talqin bi'at Qadiriyah Naksabandia kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Serweng Kebumen. Mertuanya Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Gus Dur juga tarekat. Itu. Ini sejarah masalahnya. Dan untuk orang awam ini kan, kita kan orang awam kayak kita ini kan doa sekian banyak kan nggak hafal. Ada jalan keluar. Allah kan berfirman dalam hadis qudsi, man saghalahu dzikri an mas'alati a'taitu qabla ayyas alani. Firman Allah itu. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, nggak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Maka zikir bisa sebagai ganti doa. Biar supaya rutin, ya pakai guru namanya tarekat. Menurut saya. Ini. Kayaknya itu saja. Maaf. Matur nuwun, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video yang kita sajikan. Ada Kiai Haji Hlawani Nawawi dari Pondok Berjan, dan ini dimintai pendapat tentang sejarah atau nasab Mbah Alwi yang lagi viral dan lagi menguap di Indonesia dan tidak selesai-selesai. Dan ini semoga, dan pesan Kiai Haji Hlawani Nawawi ini semoga cepat selesai, karena kalau tidak selesai itu bisa menambah PR anak cucu kita nanti. Dan tadi juga menerangkan tentang lupa saya. Semoga ini mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga menjadi acuan atau menjadi tambahan wawasan ilmu untuk Indonesia dan juga Nahdlatul Ulama semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.